Aku sama anakku udah siap sarapan, udah mau berangkat sekolah. Bangun semuanya ya, biasanya anakku yang tertinggal kalau libur kayak gitu. Semuanya kalau sudah bangun, aku cepet-cepet bersihkan ini. Soalnya kalau nggak gitu kelupaan kayak gitu kan. Habis itu aku udah mandi, rumahku itu kan kadang nggak setiap hari ya nyapu kan. Kalau sudah direnov itu 3 hari sekali lah kayak gitu nyapunya. Jadi lo udah mandi, tempat tidurnya belum di, kayaknya nggak bagus. Pokoknya kalau habis bangun tidur semuanya kan, kalau aku sama pak suami aku kan bangun pagi ya. Kalau nggak liburan itu ya kayak gitu loh. Kalau hari efektif itu aku bangun tidur langsung aku bersihkan supaya begitu aku capek kayak gitu udah bersih badan aku bisa leyehan, bisa menikmati hidup kayak gitu. Berkualitas kan istirahatnya kayak gitu. Masih berantakan sekitarnya kayak gitu tuh rasanya gak gak bermutu kayak gitu. Istirahatnya gak bermutu. Meskipun kamu sepanjang hari nonton TV, kayaknya kamu tuh capek terus kayak gitu. Tapi kalau bersih kayak gitu ya, rumahnya bersih, kayak gitu, anggota badannya bersih, itu sangat menikmati hidup sekali kayak gitu. Dari hal-hal kecil kayak gitu aku bisa menikmati hidup, kecuali ya ada ibu aku di sana kan ada tamengnya ya. Kalau di rumah aku itu kan ada tamengnya. Kan itu rumah ibu aku. Semuanya kan kalau kalau ada perlu itu cari ibu aku. Dan dan di sana kan tetangga masih saudara semuanya ya. Semua menerima aku apa adanya. Mau sepanjang hari aku dasteran, oke. Nggak ada nggak ada santai kayak gitulah di desa itu kan. Depan rumah Pak Le aku, sana Mbak aku. Cuman kalau pakai katok pendek sama mbakku nggak boleh kayak gitu. Katok pendek tuh nggak boleh. Kayak cowok katanya mbakku kayak gitu. Aku kan pakai baju olahraga dulu ya. Baju olahraganya katok pendek. Mbakku nggak bolehin. Ya udah, terus aku pakai. Dulu tuh udah ada kaos olahraga di SD ku tuh nggak ada seragam. Dewi-dewi. Jadi ya aku beli sendiri. Baju bebas. Kalau olahraga itu dulu ya baju baju bebas. Nggak kaos olahraga barengan sama itu enggak. Baju bebas. Nggak tahu ya. Mungkin nggak mau memaksakan, sekolah aja sudah beruntung kayak gitu loh. Karena saat itu jauh dari desa itu, dari kecamatan itu jauh. Udah siap menanti tuh TV-nya. Yuk, Kemon, kita berangkat. Oh. Pagi jam 6.45, jam 7 kurang 15 menit aku sudah di rumah, sudah nganter anak aku, kayak gitu. Hari Sabtu, wah, hari yang sangat santai ya, paling santai setelah Minggu. Soalnya kadang-kadang tuh libur, ada sekolah yang libur diisi ekstra, ada yang orang kerja tuh, kalau pegawai bank mungkin, pegawai instansi pemerintah, ya ada ya, libur ya. Kalau Sabtu dihitung lembur kalau masuk. Aku mau minum teh anget. Apa?
Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kegiatanku hari ini apa aja ya? Lihat nanti. Progresnya sih membersihkan jendela, mencuci korden kayak gitu aja. Korden tuh kan aku lepas itu. Tuh, jadi terang benderang tuh Pak suami aku. Udah sarapan, harusnya minum obat tapi aku tadi ke apotik tutup jam 6:30 masih tutup, nggak tahu jam berapa bukanya. Aku mau bersih-bersih dulu. Ya, aku kordennya aja aku cuci. Udah dapur aku udah bersih ya. Babak selanjutnya tuh udah bersihkan, aku udah sarapan. Sudah, sekarang aku mau nyuci korden yang udah aku lepas tadi malam. Kotor. Harus dicat ini. Kotor sekali. Ya. Banyak nih. Banyak debunya hampir berapakah? Ini harusnya tuh ya. Berkala memang sih. Tipis loh. Tipis banget, mudah kok nyucinya. Kainnya itu tipis sekali. Udah aku cuci dulu pakai sabun ya, tapi dibilas dulu ini soalnya debunya banyak. Tuh, ini aku ambil kotor. Ini bilasan pertama aku buang. Berdebu ya, di Sidoarjo itu hawanya kayak ya Gresik lah, mirip tapi lebih panas Gresik. Tuh lumayan kan, debunya udah hilang. Kalau korden kayak gini harus dibilas dulu baru disabun. Nih, tuh lumayan kan, udah nggak kayak tadi. Sekarang aku bilas lagi ya, pasti lebih bening baru disabun. Supaya nggak mangkrak. Udah kan, agak bening kan? Tuh, bening kan? Nah, tuh aku buang lagi, baru aku kasih sabun ini. Udah ya. Aku rendam dulu sebentar. Jangan lama-lama ngerendamnya. Tuh sabunnya, tuh kan berbusa kan? Nah udah kelihatan bersihnya ya. Apalagi pakai mesin. Pakai mesin juga dibilas. Udah, aku rendam dulu. Kucek-kucek kayak gini ya. Ini dikucek-kucek dulu. Tuh, dikucek-kucek. Ini jadinya kayak gini loh. Kotor lagi, keluar lagi. Tuh, kotorannya keluar lagi. Udah ya, aku bilas. Kemudian aku puter lagi di mesin. Aku bilas. Aku bilas lagi, baru aku mesin. Ini tipis tapi nggak apa-apa kok di mesin. Muter lagi. Udah terjemur tuh. Ini namanya kain kaca. Ini korden kain kaca. Bagus kan? Tuh. Aku cuci semuanya. 4 piece. 4 item.
dua pasang dua pasang jendela. Udah ya. Cus. Aku di latar belakang korden aku mau ke apotek cari obat ya. Biasanya tuh aku stok obat kayak gitu, nggak sakit. Jadinya obatnya itu expired, aku lihat expired kayak gitu loh. Aku beli kemarin itu Antangin sama Maxtril ya. Alhamdulillah jangan sampai sakit lagi. Aku buat stok sekarang, aku mau stok obat sakit gigi kayak gitu. Mungkin antalgin, ada kataplam, ada sponstan kayak gitu. Nanti aku tanya apoteknya. Gak bengkak kok. Beda jam 9 lewat 11 menit tuh. Jam 9 lewat 11 menit. Yang sekali itu ada kaca. Aku mau berangkat ke apotek. Iyalah kan, karena aku nanti kalau sudah dapat obat aku minum, aku istirahat dulu. Mungkin aku kecapean ya kayak gitu. Kenapa kok ini linu kayak gitu loh. Kan indikasinya banyak. Makan panas kemudian dingin itu nggak boleh. Kecapean juga kayak gitu. Makan yang manis-manis kayak gitu. Ya Allah, kok banyak sekali penyakit ya. Pokoknya gak sakit mata. Dulu aku sering sakit mata waktu SD. Kalau sakit mata itu ya, bangun tidur itu gak bisa ini, harus dikompres air hangat dulu. Kayak gitu masih banyak yang sakit air mata sakit mata dulu kayak gitu, dikompres air hangat kayak gitu baru bisa buka. Aku mesti teriak-teriak ibu aku, ibu aku gak bisa kelihatan kayak gitu. Karena ketutupan tuh ya, kena obat mata, kemudian gak tahu bisa kayak gini loh. Jadi gak bisa buka itu, gak bisa nggak bisa, kak lengket, kak dilem kayak itu. Terus dikasih air hangat, dikompres sama ibu aku, baru buka. Udah, jangan sampai aku sakit mata. Aku kan udah sering pakai kacamata itu ya. Sekarang gigi yang aku harus hati-hati. Udah gosok gigi sih. Gosok gigi itu sebenarnya ya mau tidur gosok gigi. Tapi kadang-kadang mau tidur makan. Itu loh yang aku kurang disiplinnya itu. Mau tidur tuh makan, nggak bisa gemuk juga ya. Habis kalau lapar gak bisa tidur kayak gitu loh. Minum obat, ada obat lelap ada ya. Belum aku minum. Masih ada sih obat aku lelap. Masih ada. Kalong siji tok. Cuman satu aja itu keminum. Ini expirednya masih warnanya kayak gini. Oh. Putihnya golongan pertama dulu, semoga nggak apa-apa, nggak parah. Kalau udah sembuh ya udah, kalau belum sembuh aku baru ke itu appointment, janjian dulu sama dokternya. Kayak pandemi dulu kan kayak gitu sih. Ini coba beli murah, paling nggak sampai 10.000. Panas soalnya jam 09.00 ya. Dapat obatnya ini macam-macam ya, pokoknya obat nyeri 4.500, dapat 10 3 kali sehari ya wis. Pokoknya nggak bahaya. Kadang ada orang mati itu gara-gara sakit gigi kayak gitu loh, ada kan. Kenapa kok meninggal, udah tua ya, sakit gigi. Sakit gigi, tapi ini nyeri banget, nyeri linu kayak gitu loh. Aku pulang udah dapat obatnya, nggak usah ke klinik ya. Klinik itu ketemu dokter gigi sih, nggak lubang kok. Kalau lubang nanti ditambal, ini udah ditambal kayak gitu aja sih. Aku paling takut ke dokter. Aku mau minum obatnya ya. Ini obatnya itu pokoknya ada antalgin, ada rafalgin, pokoknya gin-gin. Itu berarti gigi nyeri. Mungkin ya harusnya resep dokter ya. Tapi aku tuku di apotek langsung. Nyeri linu kayak gitu, dikasih loh kayak gitu loh. BJBS itu jam 6 pagi. Sebelum jam 6 pagi itu janjian. Aku wis
lorone mari jam 6 ya. Bacane bengi. Sakitnya malam kayak gitu. Mekanisme birokrasi. Yo tahan loro ae lho ya, padha ae tahan sakit, tahan lapar. Apa meneh ndek perantauan ngono lho. Ala minggat, minggat. Ya wis gak apa-apa nggonong-ngonono. Sik seneng Tapi aku udah kehilangan bapak ibuku tuh udah gak amrih aku ya warisan. Tapi kok enak ya kayak gitu ya. Menempati hak orang lain kayak gitu ya tanpa kompensasi apa-apa kayak gitu. Ibuku meninggal ya, bangun rumah itu kayak gitu loh. Sebenarnya nggak meninggal sih, tapi kan kalau ibuku nggak terlalu banyak pikiran kayak gitu kan, insya Allah banyak ya yang bikin sembuh ibu aku kayak gitu loh. Bikin hati-hati ibu aku kayak gitu loh. Aku udah nggak setuju. Biarin aja itu kalau buat aku, nanti modelnya terserah aku kayak gitu kan. Ibuku nggak bisa wes palikmu tuh sudah ngitung segini ala-ala kontraktor ya. Kurang uangnya 35 juta coba. 35 juta itu zaman dulu itu gak setidik ya kayak gitu loh. Aku sekolah tuh langsung lunas kayak gitu. Oh, bisa saja itu uang sekolah aku sampai lulus kayak gitu loh. Ibu aku wis gak capek aku ngurusin warisan itu. Saiki aku mangan, anakku sekolah, besok yo mangan kayak gitu. Rumah kamu ada tempat tinggal ya investasi. Dan sekolah anak-anak itu ya, pendidikan kan bagian dari investasi. Aku sakit gigi masih bisa ngomong karena kayaknya waktu itu mepet banget. Waktu itu kayaknya cepet banget kayak gitu loh. Tiba-tiba anakku sudah selesai ulangan kayak gitu. Tiba-tiba udah selesai ujian. Tiba-tiba udah mau wisuda. Padahal juga aku kayak ibu aku, kayak bapak aku, ikhlas kayak gitu. Kalau sudah beri ya udah, jangan diinget-inget, cari lagi. Yang penting aku kenyang, bekerja punya tenaga, punya energi kan banyak ya kayak gitu. Petani itu harus berkomunikasi juga dengan pedagang kayak gitu, dengan ini kayak gitu. Kalau aku kan jadi ibu rumah tangga itu nggak perlu aku banyak sosialisasi. Mau jadi apa? RT aja aku nggak mau kayak gitu loh. Udah pernah aku jadi sekretaris, aku kayak jangankan sekretaris ya, aku pernah jadi sekretaris RT. Jadi ketua panitia ya aku ribet. 17 Agustus kan ribet ya. Ketua panitia 17-an. Ribet banget. Ngurus arek cilik-cilik kan. Lomba-lomba. Kak duwe anak ngurus arek cilik. Males aku jane. Tapi ya karena aku wis salah paham mumpung durung duwe anak. Engko nek wis duwe anak gak ngurusi koyo ngene maneh kayak gitu aku. Cuman yang penting kan wis tahu. Sebenarnya kan wis tahu ya. Jangan salah ya kayak gitu-gitu itu harus aku gak bilang skill ya. Harus punya tenaga juga, waktu kayak gitu. Harus punya apa ya aku bilangnya harus beres masalah keluarganya sendiri. Tapi kalau pengantin muda kayak gitu ya nggak apa-apa kalau sudah mampu kayak gitu loh. Kan dulu pengantin muda semuanya di sini kayak gitu. Aku berharap sih yang sudah lama berumah tangga itu yang jadi RT. Jadi kan eh, ngomong kayak gitu ya, melindungi kayak gitu menurut aku. Nggak tahu, jangan jangan sebentar-sebentar ya. Iso tuku omah ta. Dadi RT nek ndak kerja liyane ngono lho. Gak kira gak bati paling toro kok. Jabatan publik iku ojo mikir gak waktu ya menurut aku sih. Kalau nggak pakai uang menurut aku berpikir orang lain selain keluargaku kayak gitu. Aku nggak suka sebenarnya. Kesel lah ngurusi uang terus. Ya kan ngurusi warga bapakku kayak gitu. Banyak waktu yang tersita kayak gitu. Harusnya aku lebih kaya dari ini kalau bapakku gak jadi kepala desa 13 tahun. Iya kan? Dolek duit ae lah pengurusi uang ya rapat. Terus disuruh ke Surabaya kayak gitu kan. Disuruh ke Surabaya aku padahal lagi menyusui itu. Aku belajar menyusui itu sama bapakku. Masa belajar menyusui sama bapak. Bapakku yang ke apotik beli pompaan
pompaan apa susu itu, soalnya air susu aku nggak keluar. Ya sudah, pakai formula. Ibuku datang berapa hari ya, 3 hari bermalam pelatihan. Ya wis aku tak minum obat kali sehari. Ya pikir aku ping siji langsung waras ngono. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi aku sempat sidak anak aku. Nggak taunya masih belum pulang. Siapa tahu dia di depan sekolah ya. Sidak anaknya. Sejak SD tuh aku kan cari sekolah yang deket-deket itu ya. Kayak gini aku biasanya lihat, siapa tahu dia di depan kayak gitu. Tapi tadi aku lihat di depan sekolah anak aku, tapi nggak aku rekam. Ada latihan pramuka tapi bukan anak aku. Ya udah, aku tunggu nanti jam 12:30 kayaknya pulangnya. Ada lelap, ada antangin, ada Maxtril. Maxtril ini batuk. Expirednya masih lama. Februarium entek ya. Expired date-nya Februari 2027. Nih 2027. Itu kan kelihatan kan? Make date. Udah. Obat lelap juga, obat sakit gigi. Udah siap semuanya. Aku taruh di sini. Jadi satu kayak gini. Jadi udah kayak gitu aja kalau sakit siap-siap. Gak dikit-dikit BJBS aku. Ya gak apa-apa sana ya BJBS ya. Wes, mulai. Ayo. Come on. Ini dek. Ini malah ginang mal. Ayo apa? Yuk pesen dulu. Malam minggu soalnya beli kue-kue kering buat anak aku biar gak kepingin metu ae. Engko metu tambah 500.000. Iki 1.000 sak nugget. Nugget. Ambil wis yang mana? Oh itu chicken wing. Chicken wing lah. Yang mau biasa mama Katsu sama apa? ini kita. Aduh. Katsu sama jajanan. Belanja aku hari ini sama anakku malam mingguan ya, daripada keluar rumah kayak gitu mungkin habisnya lebih banyak. Iya kan, mahal-mahal kan beli itu. Ini aja 100.000, 100
23.000 banyak sekali nih. Nih. Beli cemilan-cemilan malam mingguan kayak gitu. Ini sama katsu anak aku. Loh. Chicken. Udah. Totalnya nih. Tuh 73.000 ditambah 48.000. 21.000. Total aku belanjanya hari ini, belanja cemilan ya, buat malam mingguan. Ini ya nggak habis langsung lah. 121.000. Kulkas taruh sini. Itu frozen. Kenapa? Ibumu vlogging kah? Aku bilang iya. Jadi habis itu temanku udah bilang, upload di mana? Aku udah bilang YouTube. Habis itu temanku mau tanya lagi, nama YouTube-nya apa? Habis itu tak bilangin nanti. Habis itu aku di Apa? Di like. Yo, gak suka di like ya? Mau dilihat sendiri kayak gitu? ya dilihat. Dilihat. Aku malu bukan tak suka malu. Ya mama bikin buat aku besok kayak gitu biar gak kangen, bilang gitu ya. Oh, ya. Enggak, aku kalau mama udah mati gak kangen kayak gitu. Enggak, aku langsung lari kabur. Tapi promosi gratis. Promosi gratis. Apanya? YouTube ya mama. Promosi gratis. Promosi gratis. Ya udah, dimakan deh ini dek. Itu. Ya wes. Pakai itu loh mal. Gak usah. Ya wes. Tarusin aja. Koronya pakai sambal. Ini koroy. Kesukaannya Hikmal juga. Kamu suka koro juga kan mal? Hikmal suka koro juga yang pedes. Ya, suka. Udah dibuka 2 dulu dah ya. Kurang 11 menit ya. Udah makan siang. Anakku juga sudah. Dek, mama berangkat ya. Aku mau beli air. Dan Pak suami aku. Kita nyampe dulu di sini. Masya Allah. Udah sore ya, aku udah nyampe rumah, habis beli air. Udah aku mau setrika aja. Daripada numpuk ya ini, setrikaannya segini. Selesai. Tuh, setrikaan aku udah selesai. Di sini. Jam 6 udah adzan maghrib ya. Mau nyiapin makan malam mudah.
bakso. Bakso, bakso sapi. Bawang merah ya yang banyak biar enak. Banyak sekali. Ada yang beku ini kena es. Udah ya, ini aja. Pakai bumbu Indofood sayur sop. Udah, bumbu bakso juga ada. Iris-iris ya. Bawang merahnya. Aku kasih minyak. Bawang merahnya sampai layu. Ditumis sampai layu ya. Ini udah siap baksonya. Kasih air. Tuh, tunggu mendidih. Juga nggak apa-apa sekarang. Tunggu sop. Indofood. Tunggu mendidih dulu. Mendidih. Wah, tinggal dimasukkan ini ya, pentolnya. Tuh, tanganku udah bersih ya. Selesai. Bakso. Nah, aku udah selesai. Tutup lagi biar mendidih. Mendidih lagi. Dos kandos. Jagung udah mendidih lagi, aku masukkan aja. Langsung ke situ. Tunggu lembek. Aku ada yang mekar-mekar kayak gini, udah aku potong-potong kayak gini. Ada yang masih belum. Tuh, tidak semuanya. Lada, biar seriwing-seriwing pedas. Aku suka yang seriwing-seriwing. Udah selesai. Tuh ada bihunnya tuh. Dikasih seledri, dikasih kubis sawi, enak. Tapi aku putihan ini. Putihan aja. Bihun aja. Itu bakso bihun ala aku. Ini aku kasih bawang goreng. Ini daun-daunan aku nggak pakai. Putihan udah ya. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Udah kan? Tuh pentole. Banyak ya? Bedo.
mancing. Ini bareng anak aku, bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama